Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua surat yang selalu dan sering dibaca oleh Rasulullah SAW di saat sholat subuh, yang tentunya dua surat ini memiliki keutamaan dan juga fadilah-fadilah tertentu. Sebelum itu, jangan lupa untuk teman-teman meninggalkan kolom komentar, like, subscribe, dan juga share. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang kali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi selalu umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran tersendiri ini terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang, dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen hari ini, Palestina yang dijajah, musibah-musibah yang terjadi, cuaca-cuaca keadaan alam yang hari ini terjadi, bulan Ramadan, ataupun situasi di saat dalam perjalanan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kira-kira surah apa yang sering dibaca oleh Rasulullah saat menjelang atau saat melaksanakan sholat subuh? Pada saat sholat di rakaat pertama, Rasulullah senantiasa atau sering membaca surat Qaf. Sahabat Rasul yakni Qutbah bin Malik menyampaikan bahwa Rasul sering membaca surat ini. Ada di dalam rakaat pertama di dalam sholat subuh dan di dalam sholat subuh. Qutbah bin Malik, beliau menjelaskan surah Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian asal usul, tujuan, sumber, dan titik akhir mereka manusia, dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya dari nikmat lahir, hidup, nikmat iman, hidayah, dan nikmat yang lainnya yang takkan bisa dihitung oleh manusia walaupun dengan alat canggih apapun. Begitu juga dengan peringatan tentang hari berbangkit, bahwa manusia pasti akan dibangkitkan kembali. Hari hisab, di mana manusia pasti diperhitungkan seluruh perbuatan dari lisan hingga ketikan di media sosial, sampai sekecil apapun data yang ia gunakan, internet yang ia pakai untuk menonton apa, untuk mengakses situs apa, itu semua masuk dalam hitungan Allah. Diingatkan pula tentang surga neraka sebagai tempat akhir manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, tahukah yang menyeramkan dari neraka itu bukan hanya siksaannya saja, melainkan waktu yang disebutkan khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya, sehingga tidak ada harapan ketika seseorang masuk ke dalam neraka jahanam, tidak ada harapan untuknya keluar dari sana. Pahala dosa yang nantinya akan menentukan di manakah mereka tinggal dan menetap. Supaya di surat Qaf ini kita selalu ingat kepada Allah bahwa urutan episode kehidupan dan kematian
adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kepastian. Dan bahwasannya di dalam Quran surat Qaf ini juga disebutkan akan ada hari berbangkit, di mana manusia semuanya dari Nabi Adam sampai akhir zaman akan dibangkitkan dari alam kubur. Lalu dihisap semua amalannya dan diberikan balasannya sesuai dengan amal perbuatan semasa hidupnya di dunia. Bagi yang amalnya baik akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang amalnya buruk akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surah At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Di dalam Quran surah At-Takwir ini pun juga berbicara tentang peringatan kepada manusia akan adanya kebenaran dan kepastiannya hari kiamat. Seolah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta menjadi gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Sahabat beriman, apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat yang kedua dalam sholat subuh? Surat ini insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasannya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu disarankan untuk kita semua bacalah doa di dalam surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kita akan mewujudkan keimanan terus bertambah ketika membaca surat ini dengan memahami maknanya dan melaksanakan dalam amal perbuatannya. Dan tentunya dari surat ini pula kita akan senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, dari nikmat yang terkecil sampai kepada nikmat yang kita anggap besar, dan sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian di video ini yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.